Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam 19 Ramadan. Mau taraweh sama istri. Insyaallah malam ini pendapat pencerahan dari Pak Haji Hermansyah. Mudah-mudahan kita semua selalu memperoleh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Pak Didi sudah mengundangkan azannya. Nah, ini mulanya sudah jalan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari menuju ke kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa malam ini akan dibantu oleh Bapak Jenodin. Kemudian untuk kultum akan disampaikan oleh Ustaz Yadid. Sedangkan sholat tarawih akan dibantu oleh Bapak Muhammad. Salam
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah muslimat beriman yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul hadir di mushola dalam rangka menunaikan sholat isya berjamaah dan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di malam yang ke-19. Marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di sisa terakhir Ramadan dengan manfaatkan setiap detik di bulan Ramadan untuk beribadah, memperbanyak amal kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga program yang singkat ini dapat menjadi penggerak bagi kita semuanya untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hadis yang sangat penting untuk kita ketahui tentang malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dua makhluk yang mulia, malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, tidak bisa dipastikan doanya terkabul. Dan hadis ini mengingatkan kita agar kita jangan menyia-nyiakan tiga kesempatan besar yang bisa menjadi penyebab seseorang jauh dari rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar." Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbar. Faqala amin, amin, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Faqila lahu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, innaka hina sa'idta mimbar faqulta amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik mimbar, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibril atani, sungguh telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar faba'adahu Allah. Maka doa malaikat Jibril yang pertama adalah, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan, lalu ia mati dan masuk neraka, maka Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Kul amin, katakanlah amin. Faqulta amin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian doa yang kedua, wa man adraka abawain aw ahaduhuma falam yabarruhuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka yang masih hidup tetapi ia tidak berbakti, lalu ia meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka, maka Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Kul amin, katakanlah faqulta amin, maka Nabi SAW menjawab amin. Kemudian doa yang terakhir adalah, wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alayya famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Dan barang siapa yang ketika disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad SAW, tetapi ia tidak bersolawat kepadaku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Qul amin, faqulta amin, menjawab amin. Dari hadis ini ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Yang pertama,
Ramadan adalah sebagai bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diganggu. Namun jika ada seseorang yang melewati Ramadan, ia berjumpa, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan, padahal puasanya saja mendapatkan ampunan, namun ia sia-siakan entah sebab perkataan atau perbuatan yang tidak baik yang dilarang ia lakukan, sungguh ia termasuk orang yang sangat merugi. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang kita ketahui bersama, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus berusaha meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, tilawah Al-Quran, sedekah dan ibadah lainnya, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan memasuki di 10 terakhir bulan Ramadan, maka para ulama bersepakat agar kita selalu mementingkan dalam setiap doa, terutama doa-doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Yang kedua adalah berbakti kepada sebagai jalan ke surga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang yang masih memiliki orang tua dalam keadaan tua, tetapi ia tidak berbakti kepada mereka hingga ia tidak masuk surga, maka dalam Al-Quran Allah menyampaikan perintah antara perintah menyembah hanya kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Betapa mulianya dan besarnya pahala berbakti kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah sebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua ihsana, dengan sebaik-baiknya. Dan orang tua adalah pintu surga bagi kita. Yang berbakti kepada mereka adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang Allah utus sebagai rahmat bagi semua. Ketika namanya disebut, kita dianjurkan untuk bersalawat kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi bi asra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika namaku disebut, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita biasakan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita mendengar atau disebut namanya sebagai dicinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau lebihnya mohon maaf dalam penyampaian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yamutu abadan. Subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. والمؤمن على الدوام رفعتين كان
رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء الفرض بشهر رمضان